Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran dalam kaitannya di bab 2. Bab 2 itu bicara tentang bagaimana membentuk kesadaran berkonstitusi ya, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, di dalam konstitusi nanti kita akan bicara banyak terkait dengan lembaga-lembaga negara. Bicara lembaga negara berarti kaitannya dengan kedaulatan. Nah, kemarin saya sudah minta kalian untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kedaulatan, kaitannya dengan lembaga-lembaga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang kedaulatan. Apa sih kedaulatan itu? Ya. Kedaulatan itu diambil dari bahasa Arab, yaitu daulah. Artinya apa? Artinya kekuasaan yang tertinggi. Saya ulang, diambil dari bahasa Arab, artinya kekuasaan yang tertinggi, atau dalam bahasa Indonesia adalah sovereignty. Nah, apa kekuasaan tertinggi itu? Kekuasaan yang dipegang untuk apa? Untuk menyelenggarakan negara, untuk membentuk undang-undang dan melaksanakan undang-undang. Nah, kedaulatan itu banyak macamnya. Ya, satu keadaan yang menyangkut kekuasaan tertinggi dalam satu negara itu adalah kedaulatan. Dari sisi pelaksanaannya atau kedaulatan bisa dibagi dua, kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Ulang, kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Kedaulatan keluar itu kekuasaan negara untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada suatu negara yang bisa berdiri sendiri. Ya. Tidak ada yang ibarat kita lah, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan manusia lainnya. Sehingga kita bisa jual beli, kita bisa makan pada hari ini, bisa memakai pakaian pada hari ini. Itu kan apa? Karena orang lain juga. Nah, negara juga demikian. Negara tidak bisa hidup sendiri, negara satu gitu. Tentu saja negara membutuhkan negara lain. Oleh karena itu dibentuklah suatu kerjasama, dan itu membutuhkan kedaulatan. Siapa yang bisa kerjasama? Ya pemerintahnya atau penguasa negaranya. Tapi bukan untuk kepentingan diri, untuk kepentingan bangsa dan negara. Kembali lagi kepada tujuan di negara. Kemudian yang kedua, kedaulatan ke dalam. Kekuasaan negara untuk mengatur segala hal yang ada dalam negara. Bagaimana kalau ada demo misalkan? Nah, itu kekuasaan negara untuk mengatur dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan oleh negara lain, ya. Kemudian berikutnya, sifat kedaulatan itu yang pertama adalah asli. Apa asli? Kedaulatan itu murni, bukan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi tidak diberikan oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Murni, ya, asli. Tidak ada ini saya berikan kekuasaan, kedaulatan. Oh enggak. Kedaulatan muncul dengan sendirinya ketika apa? Ketika terbentuk suatu negara, ketika sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan bahwa ingin mendirikan sebuah negara, itu sudah muncul kedaulatan. Maka Indonesia merdeka. Begitu merdeka, maka Indonesia menjadi berdaulat.
Sekali lagi, begitu merdeka, begitu dibacakan proklamasi pada waktu itu, ya, tahun 1945, maka otomatis negara Indonesia punya yang namanya kedaulatan. Sifat yang kedua adalah bulat dan utuh. Kedaulatan adalah salah satu kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibagi-bagi, utuh, ya, nggak bisa dibagi-bagi. Kemudian tidak terbatas. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak ada yang membatasi. Penuh kekuasaannya. Kemudian permanen, kedaulatan akan tetap ada selama negara masih ada. Selama negaranya ada, berarti kedaulatan juga ada. Itu ya. Jadi ini ada 4 sifat, ya, ada 4 sifat kedaulatan: asli, bulat, utuh, tidak terbatas, dan permanen. Nah, sama di kita juga, di Indonesia juga, ini sifat-sifat kedaulatan yang harus dimiliki oleh siapapun pemegang kekuasaan, siapapun pemegang kedaulatan negara. Siapa yang punya kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat. Ini macam-macamnya, ya. Ada 5 macam kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Apa kedaulatan Tuhan itu? Kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan. Penguasa negara merupakan wakil Tuhan di dunia, berhak mengatur negara. Contohnya dulu, ya, kalau sekarang kan ada Perdana Menteri. Dulu Jepang, Indonesia itu menggunakan kedaulatan Tuhan. Jadi manusia yang mengatur negara itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Untuk apa? Untuk mengatur negara zaman dulu, ya, sebelum merdeka. Kemudian kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi adalah milik raja dan keturunannya. Sama, Indonesia dulu pada zaman kerajaan ada Majapahit, ada Mataram, ada Sriwijaya dan sebagainya. Kekuasaan tertingginya di mana? Ada pada raja dan keturunannya. Dan seterusnya itu, ya. Maka di Jogja itu, ya, kerajaan Mataram itu mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, menjadi penguasa tertinggi untuk wilayah kerajaan itu. Jepang ada kaisar dulu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kekuasaan negara, kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah satu-satunya kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibagi-bagi. Tapi cenderung kepada otoriter dulu, ya, cenderung kepada otoriter. Jadi pokoknya negara punya kuasa tertinggi dan berhak mengatur segalanya di dalam negara itu. Contohnya apa? Di Jerman itu ada Hitler, ya, dulu kan otoriter. Kemudian di Italia ada Mussolini, itu menggunakan kedaulatan negara. Kemudian kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi negara pada hukum mengatur segalanya. Inggris, Malaysia, Amerika, dan Indonesia. Jadi semua penyelenggara negara, rakyatnya, siapapun yang hidup dalam negara itu harus tunduk kepada hukum. Apa? Aturan-aturan yang berlaku di dalam negara itu. Kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, Inggris, Malaysia, Amerika, Indonesia itu juga menggunakan kedaulatan rakyat. Namanya demokrasi, ya, demos dan kratos. Demos rakyat, kratos kekuasaan. Jadi kedaulatannya ada di tangan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat, kekuasaannya ada pada rakyat. Ini kan bisa melalui pertama langsung, yang kedua perwakilan. Indonesia mengalami kedua-duanya itu, ya. Pada zaman Orde Baru, kedaulatan rakyat
tetapi menggunakan sistem perwakilan. Maka pemilihan presiden pada waktu itu, ya, pemilihan anggota DPR, MPR, dan utusan daerah pada waktu itu sistemnya sistem perwakilan walaupun kedaulatan rakyat. Kenapa? Ya, MPR yang mewakili suara kita. Itu ya. Kita tidak langsung nyoblos presiden dan wakil presiden pada waktu itu. Kita tidak langsung mencoblos gubernur, tidak mencoblos wali kota, bupati pada waktu itu ya. Tidak mencoblos anggota DPR pada waktu itu. Tetapi kita mempercayakan diwakilkan oleh orang-orang tertentu dalam satu negara, ya, anggota MPR, DPR tentu tunjuk waktu itu ya. Kemudian kedaulatan langsung. Pada area pemilihan umum kita kan sudah langsung bagi orang-orang yang umurnya sudah cukup, yang sudah dewasa, sudah memiliki KTP, ya, atau sudah berkeluarga, itu sudah punya hak untuk apa? Untuk memilih. Oke, makanya sekarang kita memilih presiden langsung, kita coblos itu pasangan presiden dan presiden, kita coblos itu calon, ya, gambar calon gubernur, kita coblos itu gambar calon wali kota dan bupati. Itu langsung pemilihannya. Jadi kedaulatan rakyat dilakukan secara langsung, ya, oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat itu harus ditopang dengan kedaulatan hukum. Tanpa itu kedaulatan rakyat tidak bisa berjalan dengan baik. Apa? Ya, kalau kedaulatan demokrasi, kalau kedaulatan hukum itu nomokrasi, ya, nomo hukum, norma, krasi, kedaulatan. Jadi kekuasaannya ada pada hukum. Jadi walaupun dilakukan oleh rakyat, tapi harus dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang yang sudah disepakati. Nah, ini ya. Jadi Indonesia itu mengacu kepada kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, jadi demokrasi dan nomokrasi. Jadi pemilihan umum itu dalam rangka mengaplikasikan kedua-duanya itu. Jadi apa hubungannya antara pemilu dengan kedaulatan? Pemilu adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. Ya, jadi hubungannya itu. Jadi dalam rangka memilih pemimpin suatu negara, kita melalui pemilu. Pemilu adalah salah satu bentuk pelaksanaan penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Salah satu bentuk, ya. Ya, jadi itu. Ini mudah-mudahan hari ini bisa dipahami semuanya. Kita bicara mengenai kedaulatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.